Ada apa, Nyai? Kenapa kok Nyai kelihatan takut melawan titisan Batara Surya? Hah? Aku bukan takut. Dia itu licik. 2 kali dia mengacaukan aji rengka gunung yang mau kukeluarkan. Cerita diawali dengan diperlihatkannya para sekumpulan pendekar bangkotan dari golongan hitam yang tengah berada di rawa bangkai markas Durgandini. Ketika itu, Durgandini baru saja pulang dari pengembaraannya bersama Sudamani. Ia pun langsung disambut hangat oleh ketiga pendekar sesat tersebut, yang mempunyai tujuan untuk mengajak Durgandini membangun rencana busuk dalam jagat dunia persilatan. Di samping itu, Durgandini juga menceritakan bahwa dirinya baru saja telah membunuh Mahasura Guru Angling Dharma beserta putrinya yang membuat ketiga pendekar bangkotan itu terkejut mendengarnya. Mahasura, dedengkot dari padepokan Sugalu bukan? Aku berhasil membunuhnya. Membunuh? Dan sedikit basa-basi, ketiga begundal itu menceritakan kesaktian pendekar-pendekar muda yang saat ini tengah bermunculan seperti Suliwa dan Aditya. Gendrayana kemudian langsung mengutarakan maksudnya mengajak Durgandini untuk menciptakan seorang murid jago dari segala jago. Dan sosok murid yang diincar oleh ketiga begundal itu untuk dijadikan pendekar sakti tiada tanding adalah putra mendiang Nilasaroya yang tak lain adalah Sudawirat yang sekarang ini tengah bersama Empu Lingsir. Aku tidak mengerti maksud kalian. Begini Nyai, kita siapkan bersama seorang anak muda untuk menerima ilmu andalan kita. Dengan begitu banyak ilmu yang dia kuasai, maka lengkaplah dia sebagai pendekar yang linui di jagat ini. Dialah yang akan menjadi andalan kita ketika tenaga tubuh kita sudah jompo. Jago dari segala jago. Durgandini harus membayar mahal atas kematian kakakku dan Galuh. Durgandini. Sementara genap 100 hari kematian Galuh dan Empu Mahasura telah berlalu, kini Suliwa bersama Aditya dan Tantri berpamitan kepada Nyai Sintawati untuk beranjak pergi dari Sugaluh. Suliwa dikala itu ingin segera ke Malwapati guna menemui Prabu Angling Dharma, karena ia memiliki misi akan memberantasi manusia sesat Durgandini pemilik ajian rengkah gunung yang sangat kejam tersebut. Suatu saat saya akan kembali dan membangun perguruan Sugalu ini. Sementara cerita beralih di kediaman Empu Lingsir, di mana pada saat itu sedang kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu 4 pendekar bangkotan golongan hitam, dengan tujuan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, bahwa mereka ingin menjemput Sudawirat untuk dijadikan murid dalam melakukan misi untuk menguasai jagat persilatan. Singkat cerita, Empu Lingsir adalah sosok pendekar yang berbudi luhur. Ia telah memberi tumpangan kepada Sudawirat dan Lokahita sejak masih kecil hingga beranjak dewasa. Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu Nyai. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua Nyai. Jangan begitu sama orang tua. Tidak apa-apa Lingsir, aku suka dia. Aku benar-benar suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Ketika para begundal itu menawarkan semua kesaktiannya yang akan diwariskan kepada Sudawirat, Empu Lingsir pun tidak menghalang-halanginya dan ia pun menyerahkan semua keputusannya pada Sudawirat sendiri. Terserah anaknya, Ki. Ya, kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibu. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibu. Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Saya mau. Sementara itu, Empu Lingsir yang menyaksikan hal tersebut pun hanya bisa pasrah dengan kepergian mereka berdua.
karena ia merasa tidak memiliki kuasa apapun di sana karena Sudawirat sendiri bukanlah sanak saudaranya. Sementara itu di sisi lain, terlihat di persimpangan jalan terlihat Suliwat Tantri dan Aditya akan segera berpisah tujuan masing-masing. Kami akan langsung ke Kalinggapura, Lima. Sebenarnya, saya ingin sekali melihat kemegahan negeri Malwapati. Begini saja. Kalau nanti di Kalinggapura tidak ada tugas apa-apa, kalian pergi saja ke Malwapati. Mungkin saya akan lama di sana. Sampai ketemu, Liwa. Selamat jalan. Dan seiring berjalannya waktu, Sudawirat dan Lokahita kini telah berada di Rawa Bangkai. Dan di saat itulah Sudawirat mulai disempurnakan ilmu kanuragannya oleh 4 pendekar tua yang sangat berambisi dalam menciptakan jagoan yang maha sakti untuk bisa menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Gerakanmu belum cepat, Wirat. Gerakan ke kiri dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman. Dan alhasil putra Nilasaroya itu pun mampu dengan cepat menyerap semua ilmu kanuragan yang diberikan oleh pendekar-pendekar sesat tersebut. Potensi Sudawirat sangat bagus sekali, dengan kecepatan daya tangkapnya 10 pukulan dewa milik Kang Sadewa pun juga berhasil dikuasainya. Kutu bajing! Dia mampu juga menguasai 10 pukulan dewa. Pintar. Kelihatannya tidak ada kesulitan pada anak itu. Yang penting, kita harus bisa mengendalikan wataknya yang agak keras kepala itu. Jangan sampai dia berbalik menjadi musuh kita. Dan di malam itu, para begundal pun telah usai mendidik Sudawirat ke dalam jurang kesesatan, hingga menjadikannya pendekar berandalan yang pilih tanding dengan jiwa yang dipenuhi dendam atas kematian biungnya. Kesiapan Durgandini pun juga tidak tanggung-tanggung, karena ia akan segera mewariskan ilmu rengkah gunung yang sangat terlarang kepada Sudawirat. Nyai harus memberikan semua ilmu yang Nyai miliki. Jangan tanggung-tanggung. Mempersiapkan seorang jago yang kita idam-idamkan. Tentu, Kang Sah. Kamu pikir aku akan menyembunyikan ilmu itu? Gerakanmu semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kang Sadewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Menurut 4 guru itu, aku bisa menjadi jago dari segala jago. Kita akan disegani oleh pendekar-pendekar di bumi Jawa ini, karena kita menguasai jagat persilatan. Dan tibalah pada saat itu, kini giliran Durgandini mewariskan ajian pamungkas rengkah gunungnya kepada Sudawirat, di mana ilmu tersebut telah menewaskan Empu Mahasura dan Galuh Parwati di kisah sebelumnya. Dengan keteguhan hati dan jiwanya yang sudah brutal untuk menjadi pendekar sakti tiada tanding, Sudawirat pun akhirnya benar-benar mampu menguasai ajian yang sangat kejam tersebut. Meski di saat itu ia harus menguras habis semua tenaga dalamnya. Ya bagus. Kamu berhasil, Wirat. Kamu berhasil menggunakan aji rengkah gunung itu. Aku letih sekali, Bi. Ya bagus. Tidak apa-apa. Memang, kalau pertama sekali kita latihan aji rengkah gunung, tenaga kamu itu akan terasa tersedot habis. Tapi, kalau kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang. Kamu mengerti? Terima kasih, Nyai. Ya bagus. Di malam itu ketika Sudawirat telah berhasil menguasai hampir semua ajian pamungkas para pendekar Bangkotan itu, kini ia telah resmi menjadi murid mereka. Selanjutnya Durgandini bersama kawan-kawannya pun mulai memberikan motivasi-motivasi busuk, guna untuk lebih mudah mengendalikan Sudawirat dalam menjadikannya pendekar yang penuh nafsu dendam supaya tetap berada di jalan kesesatan mereka. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nilasaroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Bagus. Tapi, tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Dia dan patihnya mempunyai ilmu yang sangat sakti. Biungmu hampir mati di tangan mereka kalau tidak kuselamatkan. Durgandini tiada hentinya menyuapi bara api dendam kepada Sudawirat, terlebih ia mengingatkan semasa hidupnya Nilasaroya yang juga hampir terbunuh oleh Prabu Angling Dharma.
Lantas ucapan Durgandini tersebut alhasil membuat jiwa Sudawirat semakin brutal dan melahirkan kebencian yang kemudian menganggap Raja Malwapati beserta patihnya itu adalah orang yang patut dihabisi dan terutama Suliwa. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian Rengga Gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Kamu tidak ikut pulang ke Kalingapura? Ini ngusir atau bagaimana? Ya, siapa tahu kamu kangen sama saudara-saudaramu. Soalnya kalau ikut dengan saya mungkin akan lama di Malwapati. Saya kan sudah mengabdi kepada Tuan. Ya kemana saja Tuan pergi, saya harus ikut. Ya sudah, Iya, ayo. Ya. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Bibi ingin ke sana. Iya. Sementara itu, kini Sudawirat dan Lokahita terlihat sudah beranjak pergi dari rawa bangkai setelah menguasai semua ilmu kanuragan dari para pendekar sesat. Lokahita pun ingin mengajak Sudawirat menyambangi Empu Lingsir di kediamannya karena sudah cukup lama mereka tidak berjumpa. Dalam perjalanannya menuju ke sana, Lokahita pun sambil menyeratkan motivasi kebaikan pada diri Sudawirat karena sejatinya Lokahita adalah wanita yang berbudi pekerti baik. Namun putra mendiang Nilasarya itu tampaknya memang sudah sangat keras jiwanya, sulit diberi siraman rohani, di mana karena ia telah terjerumus ke dalam jurang kesesatan para pendekar tua itu. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan, karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya? Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Setibanya di rumah Empu Lingsir, mereka berdua pun disambut senang hati mau mengunjungi kembali di kediamannya. Seperti biasa, Empu Lingsir selalu memberi ajaran-ajaran tentang filsafat kehidupan yang positif pada diri Sudawirat. Akan tetapi Sudawirat yang sekarang sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya, di mana pada saat itu petuah yang diberikan Empu Lingsir sangat bertentangan bagi jalan hidupnya. Karena pengaruh negatif dari 4 pendekar sesat telah merusak jiwanya yang membuatnya tidak sejalan dengan Empu Lingsir. Hingga akhirnya perseteruan antara Sudawirat dengan guru lamanya pada saat itu tidak dapat terelakkan lagi. Kita beda pendapat, Guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan. Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik, tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal hati. Dia milik berlaksa pasang mata dan berlaksa hati nurani. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Jiwa keras kepala dan mudah marah pun muncul dengan brutal di saat itu juga. Tidak peduli meski ia harus berhadapan dengan gurunya sendiri, orang yang telah berjasa besar dalam hidupnya itu. Wirat, kamu marah padaku? Pada gurumu? Kamu bukan guruku lagi, Empu Lingsir. Empu Lingsir yang melihat perilaku Sudawirat yang sekarang ini, dibuat terkejut dan kaget mendapati anak yang ia rawat dan dibesarkannya menjadi seperti itu. Dan sesuai dengan rencana para komplotan pendekar Bangkotan, kini Sudawirat sudah tidak mempunyai jiwa budi pekerti luhur lagi. Karena perangai busuk Durgandini dan kawan-kawannya, membuat Sudawirat menganggap Empu Lingsir adalah musuh baginya dan ia sangat bernafsu untuk segera menghabisinya. Biarkan Lokahita. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar bejat itu kepada anak ini. Kesaktian ilmu kanuragan Empu Lingsir sebenarnya sangat luar biasa, namun belum sepenuhnya ia mengajarkannya pada Sudawirat. Sebab Empu Lingsir ingin mengutamakan ajaran budi pekerti baik terlebih dulu pada diri Sudawirat. Dan terlihat di saat itu Sudawirat nampak kewalahan menghadapi ilmu kanuragan Empu Lingsir, meski telah dibina oleh 4 pendekar Bangkotan itu. Akan tetapi hal yang tidak diketahui Empu Lingsir, bahwa ajian yang sangat kejam dari Durgandini telah dipelajarinya. Sehingga di saat itu secara diam-diam, Sudawirat pun merapal ilmu rengkah gunungnya dengan penuh nafsu amarahnya akan membunuh Empu Lingsir. Maafkan gurumu, Wirat. Aku telah kelepasan menantu pula. Sungguh kisah yang sangat menyedihkan,
Ketika niat baik Empu Lingsir hendak membangkitkan Sudawirat yang tengah tersungkur itu, ajian rengkah gunung yang sangat mematikan dan terlarang di jagat persilatan, akhirnya melesat ke tubuh Empu Lingsir dan disitulah korban pertama rengkah gunung Sudawirat. Lokahita yang menyaksikan kejadian itu pun langsung sangat terpukul hatinya, melihat Empu Lingsir harus tewas di tangan muridnya sendiri. Lokahita pun tak menyangka pada Sudawirat dengan teganya membunuh gurunya sendiri sekaligus orang yang telah berjasa besar dalam merawat dan membesarkannya. Lokahita di saat itu pun ingin pergi jauh dari kehidupan Sudawirat, sebab ia mulai berpikir bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Sudawirat juga akan membunuhnya. Namun putra Nila Saroya yang keras kepala itu terus mengejar Lokahita, karena baginya ia tidak akan mampu hidup tanpanya. Aku akan bunuh diri kalau Bibi meninggalkan aku. Jangan, Birat! Katakan, Bibi tidak mau lagi denganku. Ayo katakan, Bibi tetap mencintaiku. Atau... Iya. Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Turunkan pedangmu. Ayo. Lepaskan. Setelahnya Lokahita bersama Sudawirat pun memakamkan jasad Empu Lingsir di depan gubuk kediamannya. Lokahita di saat itu sangat tidak kuasa menahan tangisnya, betapa sedihnya melihat gurunya harus tewas di tangan Sudawirat tersebut. Sementara Sudawirat pendekar biadab itu benar-benar tidak ada punya rasa bersalahnya sedikit pun atas tindakan yang telah dilakukan. Terlebih rasa sedih dalam berduka juga tidak muncul dari benaknya. Murid kita berhasil membunuh Empu Lingsir dengan ajian rengkah gunung, Nyai. Tubuh Empu itu hancur. Dia sudah mampu menyerap semua sikap kita. Bahkan dia tega membunuh gurunya sendiri. Itulah yang luar biasa. Sekarang harus ada yang memantau. Bagaimana Sudawirat memporak-porandakan Malawapati, ha? Ya, aku sendiri akan ke sana. Aku ingin melihat bagaimana wajah si Angling Dharma dalam keputusasaannya. Karena tidak mampu melawan kehebatan muridku Sudawirat, dia akan lebih menderita lagi dari yang pernah kulakukan.